Tapi kalau setiap kampanye itu komisioner atau petugas KPU ada di lokasi, Pak. Peserta kampanye boleh atau tidak, ini kan juga sering menjadi perdebatan. Nah, di PKP itu diatur, diperbolehkan untuk transportasi, makan minum gitu kan, snack gitu kan. Tapi memang tidak boleh dalam bentuk uang. Itu kalau di pidana itu malah ancaman hukumannya lebih tinggi dibandingkan contoh ya, ketika ada money politik penyebaran ya, money politik, ancaman hukuman di kampanye biasa beda dengan di masa tenang dan berbeda juga di masa pencoblosan. Khusus ya yang memiliki KTP tapi dia tidak atau belum terdaftar, maka dia nanti memilihnya di KTP alamat tersebut. Bisa tapi Pak. Itu gajinya berapa Pak kalau PKPPS itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya, Content Manager tribunbanten.com, Agung Yulianto Wibowo. Tanggal 27 November 2024, Pilkada Serentak bakal dilakukan. Sejauh mana proses kampanye sekarang, kemudian masuk masa tenang, dan pencoblosan. Sekarang sudah hadir di Tribun Banten, ada Pak Agus Salim sebagai komisioner KPU Banten dan juga Dr. Nuryati Solapari, SHMH, dosen hukum Untirta. Kita langsung ke Pak Agus Salim aja. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tetap Agung sehat Pak? Alhamdulillah. Agus Muslim. Oh, Agus Muslim. Agus Salim tadi. Oke. Ya. Pak Agus, ini kan sudah mau hampir 1 bulan dari 25 September sampai 23 November nanti masa kampanye Pak. Siap. Seperti apa sekarang perjalanan kampanye itu Pak? Ya, terima kasih pemirsa Tribun yang saya hormati, Mas Agung, Ibu Dr. Nuryati Solapari. Jadi masa kampanye ini, apa yang tadi disampaikan oleh Mas Agung sudah hampir masuk 1 bulan ya. Nah, dan beberapa hari lagi kita akan masuk masa pencoblosan. Nah, kaitan dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, selain juga memantau perjalanan tahapan kampanye, juga sedang melakukan kegiatan persiapan logistik di kota kabupaten dan juga di provinsi. Nah, kaitan dengan kampanye hari ini, syukur alhamdulillah perjalanannya masih berjalan baik. Namun demikian ada hal-hal yang memang hari ini juga sedang diselesaikan oleh teman-teman khususnya di Bawaslu ya, kaitan dengan laporan dan temuan. Namun demikian kami dari KPU Provinsi Banten sedang melihat aktivitas kegiatan dari kampanye. Kan kegiatan kampanye itu banyak metodenya ya, teman terbatas, tatap muka, dan secara eksis di lapangan teman-teman dari pasangan calon, karena pasangan calon ini di kota kabupaten kan variatif, ada yang memiliki 2 calon, ada yang 3 calon, khususnya di Banten hari ada ini yang 4, Pak. Ada yang 4 juga di Pandeglang gitu kan. Hari ini di Provinsi Banten untuk calon gubernur ada 2 pasangan calon, dan alhamdulillah sepanjang yang saya tahu di KPU dalam konteks mereka melakukan kegiatan kampanye, menyampaikan secara prosedur yang harus disampaikan oleh pasangan calon, menyampaikan ke kepolisian, ditembuskan ke kami, ke KPU, dan juga ke Bawaslu. Seperti itu. Pemberitahuan ya Pak? Pemberitahuan gitu. Tapi sepanjang kampanye ini KPU mendapat surat pemberitahuan? Ya, sepanjang yang saya tahu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh calon ya, itu mereka menyampaikan informasinya ke kami gitu. Seperti itu. Apakah ada paslon yang melakukan kampanye tapi tidak melakukan pemberitahuan Pak? Sepanjang ini apakah KPU menemukan itu? Saya belum melihat itu. Ya. Itu mungkin menjadi ranahnya Bawaslu. Tapi kalau setiap kampanye itu komisioner atau petugas KPU ada di lokasi Pak? Itu atau bagaimana Pak? Kalau secara norma memang
kami tidak diwajibkan ya untuk berada di lokasi kegiatan kampanye paslon. Kewenangan kami hanya ketika nanti ada problem, sepanjang yang saya tahu bahwa misalkan ada rekomendasi dari Bawaslu bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh paslon itu berpotensi misalkan kekacauan, terjadi dinamika yang dapat merusak, di situ ada kekacauan dan sebagainya, akan ada potensi kerusuhan, maka Bawaslu tidak serta-merta juga melakukan pembubaran kegiatan kampanye. Mereka harus berkoordinasi, Bawaslu berkoordinasi dengan kami, dengan KPU, dengan kepolisian agar ada tindakan. Apakah itu tindakannya penyetopan kampanye atau seperti apa? Maka kalau misalkan itu ada rekomendasi dari Bawaslu sesuai dengan tingkatan, misalkan kalau misalkan Panwaslu kecamatan atau Panwaslu desa misalkan menemukan persoalan dan problematika semacam itu lalu kemudian merekomendasikan ke kami, maka kami akan melakukan tindakan apa yang menjadi rekomendasi dari Bawaslu. Seperti itu. Apa yang boleh dan tidak boleh selama kampanye, Pak? Ya, tentu di Undang-Undang 10 2016 ya, terkaitan dengan undang-undang kaitan dengan pilkada, juga terkaitan dengan PKPU di 13 2024, larangan tentu banyak ya, diantaranya misalkan tidak boleh melakukan tindakan perusakan terhadap atribut pasangan calon tertentu, tidak boleh merusak menghina lambang negara, misalkan juga tidak boleh melakukan kampanye di luar jadwal, tidak boleh misalkan kampanye di tempat ibadah atau di perguruan tinggi, di lembaga pendidikan. Namun di lembaga pendidikan itu ada pengecualian ya. Di perguruan tinggi diperbolehkan, nah, dengan syarat tertentu harus mendapatkan izin dan pemberitahuan kepada perguruan tinggi dan mendapatkan izin dan banyak lainnya. Dan kaitan dengan itu juga kaitan dengan misalkan money politik, penyebaran hoax ya kan, politisasi sara dan sebagainya, banyak hal yang memang diatur dan itu tidak diperbolehkan di masa kampanye, seperti itu. Oke Pak, kalau KPU tadi tidak kemudian serta-merta harus ada di lokasi kampanye. Tapi ketika misalnya ada di lokasi kampanye dan melihat atau tahu bahwa yang dilakukan paslon itu diduga melanggar, itu apa yang harus dilakukan? Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa ketika kampanye itu berpotensi kepada situasi keamanan, ketertiban, menjadi kekacauan dan berpotensi konflik yang itu dapat merusak tatanan demokrasi dalam konteks pilkada misalkan, dan kemudian itu kita mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu untuk kemudian di-stop, ya kita akan lakukan itu gitu. Jadi kata kuncinya adalah kami akan melakukan tindakan itu sepanjang ada rekomendasi dari Bawaslu. Tadi kan yang nggak boleh Pak, yang boleh apa kalau kampanye Pak? Yang boleh banyak, misalkan salah satunya kami memfasilitasi debat publik yang kemarin kita sudah lakukan, dan ada 2 kali debat publik lagi yang akan dilakukan besok di tanggal 6 November. Ada dua kegiatan debat publik di bulan November. Salah satunya di tanggal 6 besok. Dan fasilitasi alat peraga kampanye kita lakukan, pemasangannya, bahkan produksinya kita alat peraga kampanye dan bahan kampanye seperti poster, stiker dan sebagainya juga kita fasilitasi. Nah, kaitan dengan misalkan ada juga yang bisa diperbolehkan misalkan kaitan dengan di masa kampanye oleh pasangan calon bahwa yang sering menjadi problem di lapangan itu ini kita memberikan transportasi bagi peserta kampanye boleh atau tidak. Ini kan juga sering menjadi perdebatan. Nah, di PKP itu diatur diperbolehkan untuk transportasi, makan minum gitu kan, snack gitu kan. Tapi memang tidak boleh dalam bentuk
uang. Itu problemnya gitu. Transportasi bisa pakai bis dijemput. Ya, bisa jadi begitu. Iya kan? Artinya ada mobilisasi dalam konteks apa namanya sewa bis atau seperti apa gitu. Tapi memang tidak boleh dalam bentuk cash money gitu, Iya, uang iya. gitu. Bawa SPBU di situ. Ya kita teknisnya Iya. diserahkan ke masing-masing paslon ya. Yang jelas tidak boleh ada cash money. Lalu kemudian juga boleh memberikan hadiah gitu kan, sepanjang itu Tidak hadiahnya lebih. tidak lebih dari 1 juta. Hmm. Gitu seperti itu. Membuat bahan kampanye juga boleh, sepanjang itu harga satuannya tidak boleh lebih dari 100.000 kalau tidak salah Ya, ya, 100. seperti itu gitu. Oke. Pak Agus ini kan sebagai divisi pengawasan Hukum dan pengawasan ya. Nah, ini tupoksinya apa ini Pak Agus nih? Ya, kalau bicara tupoksi secara internal ya, kita kendali kegiatan di internal ya, baik itu dalam hal ini adalah misalkan konteks pemilu atau pilkada adalah bagaimana tahapan pemilu atau pilkada ini betul-betul bisa sesuai dengan regulasi yang sudah diatur ya, baik oleh undang-undang ataupun PKPU dan turunannya, apa namanya, juklak juknisnya gitu, seperti itu. Di samping itu juga kita memastikan dengan apa jajaran kami punya jajaran ad hoc itu di 1552 desa kelurahan itu kita punya anggota KPPS itu sebanyak 4.565 anggota KPPS. Belum lagi besok kita akan tetapkan misalkan anggota KPPS ya, yang kurang lebih jumlahnya itu 7+2 dengan pengamanan itu kan dari pihak pengamanan itu 29, berarti kan ada sekitar 33 ribuan kita punya teman-teman di 30 ribuan Pak. Kurang lebih ya kalau karena kita punya TPS itu 17 ribuan sekarang. 17 ribuan dikali 9 udah berapa itu? Banyak. Nah, oleh karena itu kami juga mengendalikan itu. Maka untuk regulasi ini berjalan dengan maksimal, bisa dijalankan regulasi itu dengan utuh gitu, maka kita memiliki instrumen, ada KPU kota kabupaten, ada PPK, ada PPS. Nah, jejaring ini juga kita maksimalkan agar kota kabupaten, karena satu tingkat di bawah KPU Provinsi Banten, maka teman-teman kita dorong agar melakukan optimalisasi dan memaksimalkan kinerja dalam konteks misalkan pembinaan dalam bimbingan teknis, bagaimana mereka mengetahui bahwa ini penanganan pelanggarannya harus, bahwa ini potensi pelanggaran nih. Misalkan pelanggaran itu kan secara norma diatur di regulasi ya, ada 3, ada pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, ada pelanggaran kode etik. Nah, yang sering muncul itu kan secara faktual di lapangan yang sering kita temukan di teman-teman ad hoc itu adalah pelanggaran administrasi, tata cara menulis, memasukkan administrasi di TPS, mana yang harus di dalam kotak, mana yang di luar kotak, cara penulisan plano dan sebagainya, itu kadang-kadang menjadi problem tersendiri di teman-teman penyelenggara karena waktu yang sangat mepet, bimbingan teknis yang tidak terlalu maksimal misalkan. Oleh karena itu kita secara internal betul-betul agar kota kabupaten di KPU kota kabupaten itu memaksimalkan upaya-upaya minimal mereka tahu nih pelanggaran administrasi itu bagaimana, pelanggaran pidana itu bagaimana, pelanggaran kode etik gimana. Ada juga pelanggaran yang lainnya yang itu tidak terlalu bersentuhan dengan kami, misalkan keterlibatan anak ya kan dalam kampanye dan sebagainya, itu ada pelanggaran-pelanggaran lainnya. Tapi secara norma itu kami fokus bagaimana kemudian teman-teman ad hoc ini, baik KPU kota kabupaten, PPK, PPS dan KPPS, betul-betul bahwa misalkan apa yang disebut dengan pelanggaran administrasi, karena kaitan dengan sentuhan langsung itu ada domain teman-teman itu di pelanggaran administrasi. Jangan sampai mereka lalai, abai, bahkan ada sanksi pidananya misalkan kalau teman-teman ini abai lalai terhadap administrasi, itu ada sanksi pidananya misalkan. Dan ini yang kemudian selalu kita ingatkan kepada teman-teman KPU agar betul-betul pembinaan kepada PPK, PPS dan KPPS betul-betul bisa menjalankan administrasi ini dengan sebaik-baiknya. Berarti Pak Agus ini juga mengawasi 30 ribu orang itu ya Pak ya? Iya, kalau mengawasi langsung
secara door to door juga kelihatan iya. tidak, tapi kita berjenjang lah karena kita punya instrumen ya, Iya, instrumen kelembagaan yang sangat baik gitu, seperti itu. Kan tadi BIMTEK karena waktu nih Pak, nggak bagaimana kemudian pola yang Pak Agus lakukan biar ini optimal Ya gitu kita teman-teman. pengen optimal ya, pengen maksimal karena memang ini juga kaitan dengan pembiayaan. Balik lagi. Pembiayaan ini kan kita pengen misalkan 10 kali BIMTEK, tapi Iya, iya. pembiayaannya hanya cuma 2 kali misalkan, tapi kita tidak menyerah pada sisi itu. Iya. Karena kita juga ada instrumen dalam setiap jenjang ini, KPU punya kewenangan untuk melakukan supervisi, melakukan monitoring. Di sela-sela itulah kami juga menyampaikan informasi-informasi agar apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab bagi teman-teman di daerah, di KPU Kabupaten, di PPK dan PPS itu betul-betul terdistribusikan informasi, tidak hanya pada level-level formal ya seperti BIMTEK. Kami juga ada supervisi. Juga kita ada monitoring. Nah di sela-sela itulah kemudian kita dorong, kita juga melakukan tindakan itu, gitu seperti itu. Sepanjang kampanye ini Pak, sudah ada belum laporan yang tadi untuk teman-teman di bawah itu, baik itu pelanggaran administrasi? Alhamdulillah ya, kaitan dengan laporan kepada kami KPU Provinsi kaitan dengan tadi yang disampaikan apakah ada pelanggaran administrasi, karena di kita itu di KPU ada norma, ada keputusan di 337 itu bahwa memang kalau teman-teman ad hoc ini melakukan tindakan yang tadi saya sampaikan, misalkan melakukan tindakan kode etik, kode perilaku, kami secara berjenjang melakukan tindakan secara internal. Misalkan kalau PPK, PPS, KPPS nanti akan ada laporan atau diduga kami menemukan itu ada berpotensi pada perilaku kode etik, maka teman-teman KPU Kota Kabupaten lah yang melakukan tindakan itu. Jika memang Kabupaten, KPU Kota Kabupaten yang melakukan tindakan itu, maka tingkat provinsi lah yang akan melakukan tindakan itu, tindakan klarifikasi, klarifikasi apakah benar atau tidak. Tentu itu kami secara kelembagaan sudah mengantisipasinya, kan di mana jiwa kuat, di mana badan kuat, di situ ada jiwa yang sehat, kira-kira begitu. Maka KPU sudah memprotek itu, bagaimana kemudian secara kelembagaan itu KPU sehat gitu kan. Artinya sehat itu berarti kan harus ada antibodi yang bagus. Maka saya melihat bahwa KPU ini sudah memiliki antibodi dengan keputusan 337 memprotek dari dalam, kira-kira begitu. Sebelum misalkan masyarakat menemukan, melaporkan, kami sudah melakukan tindakan, misalkan. Itu harapannya sih, idealnya seperti itu, kira-kira. Oke. Bagus, kalau misalnya nih, kan ada sekitar 30 ribuan nih, yang per TPS tadi ada 9 kan? Iya. Kalau ada pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang dilakukan beberapa orang anggota teman-teman tadi. Terus kemudian waktunya ini kan agak mepet gitu kan. Nah, satu TPS apakah memungkinkan jika kurang dari 9 orang misalnya? Itu norma regulasinya sudah harus diatur. seperti itu. Artinya kami per tanggal besok 7 November itu, karena sudah rekrutmen ya, teman-teman di Kota Kabupaten, PPK dan PPS sudah melakukan itu, dan pada tanggal 7 November itu, dan alhamdulillah prosesnya kemarin lancar ya teman-teman, sudah karena selain kita melakukan kegiatan rekrutmen KPPS ini, kita juga melakukan koordinasi dengan stakeholder yang ada, RT, RW dan sebagainya, untuk mendapatkan teman-teman KPPS. Tentu di sana ada norma yang diatur gitu kan, maksimal misalkan kaitan dengan umur, karena ada pengalaman-pengalaman di masa lalu bahwa kaitan dengan usia banyak kelelahan, ya kan, capek dan sebagainya, maka ada batasan-batasan itu gitu. Itu gajinya berapa Pak kalau PPK, PPS itu? Kalau nggak salah 1 juta ya, saya lupa ya. Kalau tidak salah ya. Baik, bagus. Kalau setelah kampanye nanti ada masa tenang ya. Nah, masa tenang nih bagaimana teknisnya misalnya dari KPU Provinsi melihat dan memantaunya Pak? Ya, substansi masa tenang itu kan begini. Yang pertama,
paslon, tim kampanye atau masyarakat tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, di masa tenang ini adalah masa di mana masyarakat berkontemplasi untuk menentukan siapa yang harus mereka pilih. Kontemplasi atas apa yang mereka lihat. Dilihat dalam kampanye, dilihat dalam debat publiknya misalkan, melihat mereka visi misi dan programnya seperti apa, mereka di masa tenang masyarakat yang sudah terdaftar di DPT dan di DPTB dan di DPK misalkan, mereka berkontemplasi kira-kira yang cocok yang mana. Nah, itu juga kesempatan untuk di samping itu juga masa tenang ini adalah yang tidak boleh abai bahwa sebagaimana diatur di PKPU 13 itu masa kampanye, masa tenang dan masa coblos hitung adalah bagian yang dilarang untuk dilakukan kampanye. Maka kalaupun ada nanti ini kalau di masa tenang ini ada serangan pajar, serangan apa mungkin nanti Bu Dokter bisa menjelaskan seperti apa itu yang jelas. Kalau dilarang pasti ada sanksinya seperti itu. Nah, sanksinya seperti apa? Ya tentu itu adalah kewenangan juga dari Bawaslu, mungkin nanti dari Ibu Nur, Bu Dokter itu sebagaimana yang terjadi seperti apa jika terjadi dan idealnya seperti apa yang harus dilakukan di masa tenang. Saya pikir itu. Masa tenang itu apakah termasuk misalnya mencabut atau masa tenang itu kan juga bagi penyelenggara karena ada yang difasilitasi oleh KPU, ada yang dipasang oleh pasangan calon, karena fasilitas itu bukan hanya yang dipasang oleh KPU saja, tapi juga ada alat peraga kampanye yang diproduksi oleh KPU dan digunakan oleh pasangan calon, dan itu semua masa-masa kampanye itu juga pencabutan alat peraga kampanye dan semua harus steril. Jadi di masa tenang ini 3 hari ya sebelum masa pencoblosan ini Bawaslu, KPU, kepolisian, tim paslon harus bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, bahwa harus kembali nol wilayah ini. Jangan sampai ada gambar-gambar APK masih bertebaran, ya kan, bahan kampanye masih terus bergerak dan sebagainya gitu. Itu juga harus disterilkan. Apakah sebelum nanti masa tenang masuk itu, apakah KPU akan mengeluarkan imbauan misalnya untuk membersihkan APK yang ada? Ya, udah pasti itu harus dilakukan itu. Nanti kita kerjasama dengan Bawaslu, dengan kepolisian, tentu stakeholder yang menangani kaitan dengan persoalan ini juga harus betul-betul maksimal. Atau kalau misalnya masyarakat melihat itu tahu masa tenang, mereka bisa melapor ke KPU? Ya, bisa sampaikan ke kami, ke KPU, walaupun memang kewenangan itu ada di Bawaslu ya, kaitan dengan dugaan potensi pelanggaran dan sebagainya. Tapi misalkan kalaupun ada, misalkan nanti ke KPU menyampaikan bahwa masih ada alat, kita welcome demi kebaikan, pilkada sukses, pilkada tanpa problem-problem yang dapat menjadi residu di kemudian hari gitu, seperti itu. Tapi berarti masa tenang KPU juga tenang juga ini, atau patroli malah? Justru di masa tenang ini teman-teman memaksimalkan kesiapan logistik, harus betul-betul terdistribusikan dengan baik sampai ke TPS ya. Karena di masa tenang ini teman-teman di KPU Kota Kabupaten juga melakukan pendistribusian. Jangan sampai nanti ada, jujur saja di evaluasi kemarin misalkan masih ada surat tertukar ya kan, harusnya dikirim ke wilayah A ternyata ke wilayah B, ya kan? Itu terjadi. Oleh karena itu maka kami di masa tenang juga selain teman-teman melakukan pendistribusian logistik di kota kabupaten sampai ke titik, juga hari ini kita masih juga melakukan melakukan supervisi ya, agar prosedur tata kelola sama pendistribusiannya jangan sampai mengalami problematika seperti di pemilu 2024 kemarin salah tukar, salah kirim, kekurangan gitu kan, karena misalkan hari ini pemilunya tidak terlalu banyak calon, maksimal di Pandeglang hanya 4, mungkin teman-teman KPU bisa mengaturnya ya, tidak terlalu
Kalau kemarin kan calon DPR RI, DPD, ya kan, DPRD, provinsi, kabupaten. kota kabupaten juga terlalu Banyak itu luar gambarnya, biasa Pak. logistiknya kan, apalagi hanya 2 calon gitu kan, atau 3 calon, ya maksimal 4 calon. Mudah-mudahan teman-teman di KPU bisa menangani dengan baik gitu. Tapi sampai hari ini Pak, tanggal 19 Oktober ini untuk distribusi bagaimana Pak? Ya alhamdulillah hari ini kemarin misalkan teman-teman Kadip di logistik sudah memantau percetakan di Jawa Timur dan alhamdulillah produknya, dan ada beberapa logistik yang sudah sampai juga ke ke kota kabupaten, Kabupatennya. gitu. Seperti itu. Paling jauh di mana Pak? Apanya tuh? Lokasi TPS di Banten ya? Ya Pandeglang kali ya, Pandeglang ya. sama Lebak berbatasan dengan Sukabumi sana. Tapi apakah nanti bagaimana kalau blank spot misalnya nggak di internet gitu Pak? Ya, kita memaksimalkan. Kami sudah evaluasi itu. Kalau kaitan dengan itu kan ada pengisian Sirekap nanti ya. Iya. Kemarin problem. Ketika itu alhamdulillah sih kemarin teman-teman di kota kabupaten dapat mengantisipasi itu. Artinya setiap laporan yang harus diisi dalam konteks hasil pencoblosan itu, kemarin problematika kaitan dengan Sirekap itu alhamdulillah bisa lancar gitu. Karena mereka teman-teman sudah tahu mana yang blank spot, mana yang tidak, karena mereka sudah Pengalaman. sudah mengantisipasi Iya, itu. iya, Betul. Oke, nanti setelah pencoblosan, penghitungan suara Pak? Penghitungan dan rekap. Rekap dan penghitungan ya. Iya. Berapa hari itu Pak kira-kira? Setelah pencoblosan? Kurang lebih 7 harian ya kalau tidak salah itu. 7 hari. 1 minggu setelah itu. Nah selama 7 hari itu misalnya Pak, jika misalnya masyarakat melihat mendugaan kecurangan itu, mereka ke Bawaslu jadi ke KPU juga bisa ya? Ya, jadi gini, masa kampanye, masa tenang, coblos hitung, tetap itu masih ruang lingkupnya kewenangan Bawaslu. Artinya, kalaupun ada misalkan nanti ditemukan atau ada laporan atau temuan oleh Bawaslu itu sendiri, tentu Bawaslu yang menjadi regulator yang mengatur dan menindak itu gitu, seperti itu. Artinya kalaupun ada nanti temuan hasil pungut hitung, hasil rekap, itu yang menindak itu ya Bawaslu ya. Seperti itu. Tapi sebelum Bawaslu menindak, tentu kami harus melakukan tindakan terlebih dahulu. Jangan sampai justru misalkan kesalahan ini dilakukan oleh KPU. Nah, sebelum itu dilaporkan, sebelum itu ditemukan, ya kita harus teliti, cermat gitu kan terhadap apa yang menjadi hitungan kita. Kan gini, pungut hitung itu nanti berjenjang. Ada rekapitulasi di tingkat kecamatan, di tingkat kota, ya kan, di tingkat provinsi. Nah, di berjenjang inilah kita harus cermat, jangan sampai misalkan problematika TPS justru belum diselesaikan di tingkat rekapitulasi kecamatan. Begitupun di tingkat kecamatan harus clear ketika dibawa di tingkat kota kabupaten. Di tingkat kota kabupaten kita ingin memaksimalkan jangan ada problematika yang justru dibawa ke provinsi. Begitupun sebaliknya gitu kan. Teman-teman provinsi ini harus betul melakukan tindakan supervisi yang maksimal gitu. Maka kita akan lakukan kalau bisa, misalkan kita ingin memaksimalkan supervisi itu betul-betul dijalankan dengan baik oleh kami, sehingga di setiap jenjang rekapitulasi hasil pungut hitung di tingkat TPS itu tidak menjadi problematika yang akan mencederai proses. Kan kesuksesan pilkada itu sukses proses dan sukses hasil. Kalau prosesnya cedera, pasti potensi ke DKPP-nya akan muncul itu. Nah, kita antisipasi itu agar hasil ini tidak digugat, dan ketika diketok oleh KPU misalkan baik kota kabupaten ataupun provinsi, betul-betul legalitasnya itu diketok oleh KPU, bukan oleh MK gitu kan. Kalau oleh MK kan kita secara ini juga nggak bagus juga gitu, seperti itu. Baik, bagus. Ini kan DPT sekitar 8,9 juta Pak. 8926.662. Itu bisa ada perubahan lagi Pak?
Alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai ya? Iya, sudah tidak ada. Kecuali nanti ada pindahan atau misalkan yang belum terakomodir di DPT. Nanti ada disebut dengan daftar pemilih khusus ya, yang memiliki KTP tapi dia tidak atau belum terdaftar, maka dia nanti memilihnya di KTP alamat tersebut. Bisa tapi Pak bisa, ya? Itu hanya membawa KTP aja Pak? Iya, siap. Dia menunjukkan KTP. Ya, dia menunjukkan KTP kepada petugas KPPS, dia teridentifikasi, misalkan belum terdaftar di DPT, dicek oleh teman-teman KPPS nanti, dicek DPT online, misalkan apakah betul belum terdaftar, kan kalau terdaftar pasti ketahuan, dicek DPT online. Nah, kalau misalkan belum terdaftar, kalau ternyata dia sudah terdaftar di karena dia pindah misalkan, ya kan itu terdetek nanti di sana. Berarti bisa ya orang bawa KTP yang belum terdaftar tadi? Bisa. Oke. Bisa. Terakhir Pak, target partisipasi untuk pilkada ini berapa persen Pak? Harapan besar kami di angka sesuai dengan kemarin hasil Pileg Pilpres. Ya kemarin kan? Tinggi kan? Tinggi di Banten tinggi gitu kan. 84 ya Bu ya, 84. Nah, kalau melihat kita merujuk kepada hasil pilkada itu 2020, 2018 itu 66% kalau tidak salah, itu belum menyentuh ke angka 70-an untuk provinsi ya. Kita berharap sesuai dengan hasil Pileg Pilpres itu 80. Cuman di angka 70 sampai 80 juga sepertinya kita sudah sangat baik gitu, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Agus. Semoga lancar. Amin. Pilkada ini kan. Amin. Saya mau ke Bu Nuryati nih. Yes. Bu Nuryati, kalau melihat kampanye ini, kira-kira potensi dugaan pelanggaran yang masuk pidana itu seperti apa yang dalam masa kampanye ini? Kalau dalam pandangan saya pribadi ya, ini kan tidak bisa menduga-duga karena sesuatu yang dijalankan. Dan tetapi yang perlu ditekankan adalah dalam konteks pelaksanaan pilkada, kualitas pilkada ini ya itu tidak hanya ditentukan dari seberapa besar cara kerja penyelenggara pemilu, tetapi juga pelibatan masyarakat untuk sama-sama memastikan bahwa kadar dan kualitas pilkada ini sesuai yang kita harapkan. Sejatinya di pelaksanaan pilkada tahun 2024 ini, semua elemen masyarakat, termasuk penyelenggara, dunia pendidikan, termasuk akademis, juga kita sama-sama untuk terlibat aktif. Karena kalau kita lihat di Undang-Undang 10 2016, di sana kan ada bab yang mengatur tentang partisipasi masyarakat. Nah, tentu bagian dari masyarakat inilah sejatinya yang perlu didorong untuk terlibat aktif memastikan kualitas dari pelaksanaan pilkada itu sendiri. Bagaimana pelaksanaan ini, kan gitu ya, kan kualitas tadi Pak Agus menyebutkan bahwa kualitas pilkada itu, keberhasilan itu proses dan hasil. Nah, bagaimana menentukan kadar kualitas ini sesuai dengan kita harapkan, tentu tidak bisa berdiri sendiri penyelenggara, tetapi semua elemen masyarakat termasuk juga media. Dan tentu saya secara pribadi Pak Agus menyambut gembira ya, Tribun berupaya untuk memberikan ruang partisipasi masyarakat, edukasi, pendidikan politik, sehingga ini bisa menjangkau masyarakat yang mulai apatis terhadap pelaksanaan perhelatan demokrasi ini. Nah, semangat-semangat dan upaya-upaya untuk terus membumikan dan menggencarkan gitu ya, supaya target partisipasi oleh KPU bahwa semua orang atau pemilih yang sudah memiliki hak pilih itu sama-sama melalui kesadaran dirinya ya untuk datang ke TPS dan untuk memberikan pilihan. Tetapi pilihan-pilihan ini kan bukan seberapa besar orang yang akan datang ke TPS, tetapi partisipasi ini juga untuk memberikan pilihan itu sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan kualitas para pasangan calon yang akan dipilihnya. Seberapa besar gitu ya pandangan kita, pemahaman kita melihat profil para calon-calon kepala daerah yang akan dipilihnya, apakah visi dan misinya sesuai dengan target harapan yang dia ingin capai gitu kan. Sehingga masyarakat ini perlu juga menurut saya didorong, ditumbuh kembangkan gitu ya, diketok tularkan bahwa
pilkada ini bukan hanya melulu tentang pencoblosan, tetapi ada yang lebih lebih dari sekedar mencoblos, tetapi berupaya untuk memastikan seluruh tahapan berjalan dengan baik, sesuai prosedur, ya kan? Dan juga ya dilakukan dengan riang gembira gitu. Tidak ada tekanan, ya kan? Karena bagaimanapun kan itu sudah diatur ya dalam regulasi bahwa seseorang tidak boleh merasa tertekan, diintimidasi dan sebagainya. Karena itu bagian dari pidana pemilihan. Nah, saya melihat bahwa di dalam rentang pelaksanaan kampanye, gitu ya, ya meskipun dalam konteks apa namanya tuh akademisi gitu ya. Melihat peluang-peluang apa namanya itu dorongan-dorongan partisipasi masyarakat itu juga perlu terus ditingkatkan kalau mau saya ya, dengan berbagai persoalan, termasuk salah satunya adalah tadi menyampaikan apa sih yang boleh dan tidak boleh dalam pelaksanaan kampanye, karena orang masih menganggap ya apa salahnya sih saya menerima sesuatu gitu kan, padahal misalnya dalam konteks menerima uang atau materi lainnya itu kan masuk dalam ranah pidana. Itu adalah money politik. Perlu juga. Nah, misalnya sekarang orang nggak ngasih lagi uang cash, tapi uang e-money, gitu ya. E-money yang tidak bisa terlihat. E-wallet. Ya, e-wallet. Terus apa lagi? E-tol. Ya, ada gambaran pasangan calon. Nah, interpretasi ya itu kan istilahnya bagian dari penafsiran terhadap materi lainnya. Ini juga perlu menjadi kesadaran dari masyarakat bahwa itu bagian juga dari money politik gitu. Tapi itu bisa masuk dalam ya tentu kalau misalkan bukan uang cash ini Bu. Iya karena gini kan orang sudah tidak lagi ya memberikan uang itu dalam bentuk uang, ya kan, uang cash ya. Memang masih banyak tapi jarang sekali gitu kan. Nah biasanya dengan versi-versi lain, tetapi kan di situ di regulasi disebutkan bahwa menerima uang atau materi lainnya gitu kan. Tetapi ada yang boleh diterima. Tadi kata Pak Agus, bahan kampanye. Nah, boleh nerima misalnya kayak tadi, boleh gak sih pakai dapat pin? Boleh. Gitu ya. Kaos boleh? Boleh. Topi. Sarung boleh nggak? Boleh. Ya, asalkan harganya tidak boleh lebih dari 100.000. Kalau sarung BHS 3 juta boleh nggak? Boleh nggak? Nah, ada lebih apa? Ya boleh asal ada yang ngasih kan. Kembali pada pasal awal, ya kan? Apa? Dibatasi dengan harga. Jadi ruang lingkup pergerakannya itu, karena kan orang akan selalu menginterpretasikan lain kan. Kalau saya mau, kan katanya boleh tutup kepala kan bisa kerudung. Bisa topi, bisa helm. Ya, helmnya kalau 50.000 boleh. Tapi kalau helm apa tuh? Yang itu kan ratusan, nggak bisa. Itu sudah melanggar aturan. Kerudung boleh nggak? Boleh kalau yang 30.000. Tapi kalau kerudung Syahrini yang 3 juta nggak boleh. Jadi di batasan-batasan itu sejatinya perlu juga berikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi kalau tapi pertanyaannya bagaimana membandingkan antara melihat secara visual kerudung 30.000 dan yang jutaan tadi? Oh, kalau ibu-ibu tuh udah hafal gitu. Nggak usah diragukan kalau itu Pak. Kita lihat simbol aja ya, logonya aja kita udah bisa nebak. Itu harganya 3 juta. Itu harganya 1 juta. Itu harganya 30.000. Jadi yang seperti itu sebetulnya kalau ibu-ibu jangan diraguin ya. Jadi nah itu sebetulnya bisa juga Bawaslu ya, Bawaslu kan untuk menindaklanjuti ya temuan-temuan yang ada di lapangan. Jadi sejatinya pada saat ada pelaksanaan kampanye, gitu kan? Lalu kalau KPU memang beliau tidak harus ada dalam pelaksanaan kampanye ya. Misalnya pasangan calon melakukan kampanye di daerah A, tapi kalau Bawaslu harus hadir. Harus hadir. Kenapa? Karena melekat tugas pengawasannya. Nah, ada pengawasan melekat. Jadi melihat apa yang diawasi. Pertama, khawatir ada pihak-pihak yang dilarang, ya kan? Di dalam undang-undang, misalnya gitu tadi kan ada kepala desa, ASN, TNI, Polri, siapa lagi? Direktur BUMN, BUMD, jangan sampai tuh. Selama ini di sana personelnya untuk mengamankan. Oh, kalau itu harus ada surat tugas. Beda lagi. Nah, secara kasat mata itu pasti akan terlihat berbeda. Contoh kayak petugas kesehatan misalnya, ya kan, yang bawa ambulan, emang nggak boleh sepanjang
beliau atau mereka tidak melakukan sesuatu yang aktif sesuai dengan regulasi, sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan jabatannya, ya, melaksanakan itu. Nah, tentu Bawaslu juga tidak akan semena-mena. Tetapi yang dilarang itu adalah melakukan tindakan-tindakan yang keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu. Nah, itu yang tidak boleh kalau mau saya. Jadi nanti dilihat orangnya boleh apa enggak. Para pihak-pihak yang dilarang itu hadir apa tidak. Satu, kedua terkait tentang materi kampanyenya. Maka Bawaslu akan mendengarkan, gitu kan? Oh, jadi tidak hanya hadir, tapi dengerin apa sih kata-kata yang disampaikan misalnya, ya, yang disampaikan oleh pasangan calon, tim kampanyenya, gitu kan? Ada nggak unsur-unsur kayak tadi, ya kan? Bersinggungan dengan landasan negara kita Pancasila maupun Undang-Undang 45, lalu ras, agama, sara, hoax dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh kalau menurut saya. Nah, itu yang harus dipastikan oleh Bawaslu. Oke, Bu, kalau misalnya nanti masuk masa tenang itu, ada nggak kira-kira yang bisa masuk ranah pidana ketika melanggar gitu? Justru kalau di pidana itu malah ancaman hukumannya lebih tinggi dibandingkan contoh ya, ketika ada manipolitik penyebaran ya, manipolitik, ancaman hukuman di kampanye biasa beda dengan di masa tenang dan berbeda juga di masa pencoblosan. Nah, itu juga harus hati-hati. Sebenarnya memang kalau di masa tenang itu kan sejatinya kita itu kan sedang menenangkan diri, mengikhtiarkan siapa yang akan dipilih. Tapi kan fakta di lapangan kan berbeda, terbalik. Masa tenang jadi masa tegang, ya kan? Bingung nih mau siapa ini kan, gitu, seperti itu ya. Itu kan istilahnya dalam konteks idealnya itu adalah kita diberikan jeda waktu untuk menilai, termasuk juga memberikan kesempatan bagi penyelenggara untuk tadi kembali ke angka nol, mensterilkan baik itu alat peraga kampanye, memastikan juga logistik ya, perlengkapan pemungutan suaranya seperti apa, sudah lengkap atau belum, lalu juga tentu memastikan para personil ya kan, supaya tugas-tugasnya itu tersampaikan dengan baik, alat-alat kerjanya disiapin dan sebagainya, sehingga pada saatnya nanti, pada saat pencoblosan sudah tidak lagi ada kekurangan-kekurangan. Harapannya di sana. Nah, sebetulnya ya kaitan tentang masa tenang ini kan juga tidak hanya bagi penyelenggara, ya kan, tetapi juga harus menjadi semangat, karena ini akan ada nggak match nih kalau menurut saya. Kalau dua-duanya tidak saling menyadari, kan harusnya ini menjadi waktu yang tenang bagi pasangan calon dan juga bagi penyelenggara, mensterilkan, ya kan, irahnya. Tetapi faktanya orang menganggap bahwa hari tenang itu hari tegang, ya, bermanuver dan sebagainya, ya. Tentu ini menjadi kalau menurut saya dan penting juga untuk masyarakatnya bahwa di hari tenang ini, ayo kita bantu, wujudkan kesuksesan dengan apa tadi. Misalnya APK harus steril. Kalau masih ada, boleh nggak kita langsung menertibkan? Kita bisa koordinasi ke Bawaslu. Tolong dong di titik protokol itu tidak karena yang sekarang ini juga gini, itu semua dilimpahkannya ke Bawaslu, ya kan? Nah, harusnya mungkin nih di pilkada saat ini nih kita bisa melihat gitu loh, pasangan calon, tim kampanye atau partai politik pengusungnya mencoba untuk membantu penyelenggara untuk itu tuh menertibkan APK. Kita tuh kayaknya rindu deh suasana seperti itu. Kalau itu ada, kayaknya bahagia ya Pak Gus. Nggak capek KPU Bawaslu. Tapi kan idealnya begitu. Tapi kan harapan, dasain and soul-nya tuh beda. Ya kita berharap nanti seperti itulah, Bu. Makanya mudah-mudahan berharapnya di pilkada saat ini, dan itu tidak bisa berdiri sendiri Pak. Semua pasangan calon harusnya didudukan secara bersama-sama, memiliki tekad yang sama, ya kan? Supaya berkeadilan. Ayo bareng-bareng gitu. Tapi kalau cuma satu pasangan calon rasanya enggak, karena kan di situ kompetisi, ya kan? Kan harapannya penyelenggara itu kan semua steril, tapi berbalik. Kalau untuk pasangan calon, harapnya wajah kita tetap ada, dikenal dan sebagainya gitu kan. Bila perlu kan gitu kan, dengan berbagai upaya dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya itu tadi,
penting ke depan masyarakat lah terlibat seperti itu. Siap. Makasih Bu Nuryati Ya, siap. atas ahli hukumnya kan. Bagus. Siap. Semoga Ya, siap. pemilu pilkada ini bisa berjalan sukses. Amin, Amin. Ya siapapun pemenangnya, yang penting prosesnya baik. Amin. Siap, Amin. siap. Amin. Amin. Alhamdulillah, bismillah. Tribuners, obrolan kita bersama KPU dan juga dari akademisi hukum kita, semoga bisa menginspirasi dan pilkada tetap tenang dan juga lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.